Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma alimna wa yanfa'na wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, uh, puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita hingga hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majelis kajian online di hari Jumat bersama Bumiku Mengaji. Alhamdulillah, malam hari ini berhubung Ustadz Harith Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala ada halangan sehingga kita kembali melanjutkan kajian bersama Ustadz Rizky Agung Rahmatullah Hafizahullah Ta'ala di kajian rutin kita yang insya Allah malam ini memasuki pertemuan ke-9 dari kitab Jami min Bulughul Maram. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan tema kedua dari pembahasan sebelumnya yaitu adab-adab salam. Seperti biasa insya Allah kajian dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi materi oleh Ustadz Rizky Agung insya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab insya Allah. Untuk itu kami persilahkan Ustadz Agung bisa dimulai jika sudah siap. Barakallahu fikum. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik, para hadirin jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu untuk menghitung secara pasti berapa jumlah nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau kalian hamba-hambaku ingin mencoba untuk menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengiringi langkah beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman kelak. Amma ba'du, para jemaah Bumiku Mengaji dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitabil Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masuk kepada hadis yang membahas tentang adab-adab salam. Ya, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa hadis yang datang pada bab ini terkait dengan lebih rinci bicarakan tentang adab salam karena sebelumnya sudah kita bahas juga ya tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, itu yang ada 6 di antaranya adalah salam. Cuman kan hanya disebutkan apa namanya idalaki tahu fasalim alaihi, kalau bertemu maka ucapkan salam. Nah di sini dirincikan apa saja sih adab-adab yang berkaitan dengan salam. Kurang lebihnya penulis di sini yaitu Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala yang sebagai penulis asli kitab Bulughul Maram ini, beliau membawakan 3 hadis. Sudah kita bahas sebelumnya 1 hadis yaitu tentang adab atau siapa yang berhak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu ketika seorang muslim saling bertemu ataupun sekelompok muslim saling bertemu. Itu bagaimana? Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-8 dalam babul adab ini
Hadisnya berbunyi, wa an aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jamaah idza mar'u ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jamaah ay yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jamaah idza mar'u ay yusallima ahaduhum. Dicukupkan ya, atau bisa diwakilkan kepada sekelompok orang ketika mereka sedang berjalan, ketika mereka sedang melewati suatu kaum, maka salah satunya salam. Dicukupkan dari jamaah banyak orang, misalkan sekelompok orang sedang berjalan, afwan ya, putus sebentar. Tadi sampai mana ya, Chef? Hak terhadap sama Muslim tadi Ustaz untuk berikan salam. Hadis, hadisnya sudah dibacakan. Belum Ustaz, keputus tadi. Oh, putusnya udah lama berarti ya. Nah, Ustaz. Type afwan ya. Cuma habis hujan di sini jadi mungkin ada sedikit gangguan sinyal. Baik, hadis yang ke-8 dalam babul adab ini ya. Bab adab ini hadis yang ke-8. Hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ati idza mar'u ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicukupkan dari jamaah kaum muslimin ketika mereka berjalan atau ketika mereka lewat itu satu orang yang salam. Ya, satu saja cukup bisa mewakili orang-orang yang lain yang ada di kelompoknya. Misalkan contohnya keluarga sedang berjalan, ada suami, ada istri, ada ibu, ayahnya mungkin, ada mertuanya, ada anak-anaknya, ya, ramai kan berjalan dan melewati ada saudaranya muslim misalkan sama, ya ini cukup satu orang saja yang salam, kan suaminya yang salam saja atau istrinya mungkin yang salam atau mungkin anaknya yang salam, ya ini sudah mewakilkan, ya sudah melaksanakan menunaikan hak terhadap saudara sesama muslim, ya. Itu karena kan Rasulullah mengatakan kan menganjurkan ifsya salam, menyebarkan salam. Kemudian dalam hadis yang sudah kita bahas, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Ya. Maka ketika pertanyaannya ketika dalam kondisi kita beramai-ramai, maka apakah kita semua dianjurkan untuk mengucapkan salam, ya, atau hanya satu bisa mewakilkan? Maka jawabannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, satu orang saja yujzi'u anil jamaah, bisa mewakilkan jamaah yang lain, ya, bisa mewakilkan kelompoknya yang lain. Wa yujzi'u anil jama'ati ayyanudda ahaduhum, dan juga mencukupkan ya dari jamaah, dari suatu kelompok, ayyarudda ahaduhum, yang menjawab salah satunya saja. Begitu juga yang menjawab. Kalau tadi kan memulai salam, kita sudah bahas hukum mengucapkan salam terlebih dahulu atau memulai salam itu yang paling rojih, yang paling sahih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, kemudian jadi kalau satu orang mengucapkan salam, maka yang lain yang ada di kelompok itu mendapatkan pahala sunnah karena dicukupkan oleh satu orang saja. Begitu juga dengan menjawab salam. Ya, yujzi'u anil jamaah, dicukupkan dari jamaah ayyarudda ahaduhum, salah satunya menjawab. Karena kan menjawab salam hukumnya apa? Kemarin kita bahas wajib.
Sebagaimana yang Allah katakan melalui firman-Nya, "Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan penghormatan dan suatu kehormatan, maka balaslah dengan semisal atau yang lebih baik. Kehormatan di sini maksudnya adalah atau tahiyah dalam bahasa Arabnya ya. Tahiyah di sini maksudnya adalah salam, ucapan salam. Hukumnya wajib minimal membalas dengan hal yang semisal atau dianjurkan dengan yang lebih baik. Kan? Nah, ketika ada jamaah salam kepada jamaah yang lain. Misalkan jamaah masjid A lagi jalan ketemu jamaah masjid B. Nah, jamaah masjid A mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan jamaah atau kelompok orang yang dari masjid B? Jika salah satu di antara mereka menjawab salamnya dengan jawaban yang semisal, minimal, atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka dia sudah menunaikan kewajibannya untuk menjawab salam dan yang lain gugur kewajibannya. Jadi menjawab salam dalam jamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sendirian hukumnya wajib fardu ain, ya tidak bisa diwakilkan karena dia sendiri. Tapi kalau ramai-ramai dia dalam rombongan dalam jamaah, maka hukum menjawab salamnya menjadi fardu kifayah. Ini tidak berubah ya, tidak berubah dalam memulai salam. Karena kalau memulai salam mau dia sendiri atau mau dia dalam kondisi jamaah, maka hukumnya tetap sunnah muakkadah. Ya. Hukumnya tetap sunnah muakkadah. Ketika dia mengucapkan salam, memulai salam dalam keadaan dia berjalan sendiri, dia mendapatkan pahala sunnahnya, atau dalam kondisi kelompok jamaah, ya, semuanya mengucapkan salam atau salah satu saja, maka mereka semua mendapatkan pahala sunnahnya. Begitu begitu juga yang menjawab. Kalau semuanya menjawab, maka semuanya menunaikan kewajibannya. Karena fardu kifayah ya boleh ditunaikan oleh semuanya ya, tidak ada larangan. Ya. Kalau fardu kifayah sudah ada, biarin saja, biarkan dia yang bisa jawab salam, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Semuanya berkontribusi untuk menunaikan kewajiban kan seperti itu. Namun kalau memang sekiranya hanya satu saja yang jawab atau dua orang saja dari 10 orang misalkan, maka yang lain juga kewajibannya tidak berdosa walaupun tidak menjawab salam sekali karena diwakilkan oleh salah seorang di kelompoknya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan kita baca. Baik, hadis ini dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat di sini syarah atau penjelasan dari penulis, yaitu penulis syarah ini ya, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah, beliau tidak menemukan ya dalam kitab Musnad Imam Ahmad ya hadis yang ada ini. Kita baca di sini, qala mu'allif rahimahullah taala, penulis rahimahullah mengatakan, fima azkuruhu min muraja'ati sanadi hadzal hadits annahu la ba'sa bihi. Dari apa yang aku ingat dari menelaah kembali sanad hadis ini, itu sanadnya la ba'sa bihi, tidak mengapa, boleh-boleh saja ini kita bicara sanadnya. Walihada sakata anhul muallif, oleh karena itu penulis maksudnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar itu diam terhadap hal ini ya, tidak berkomentar, tidak memberikan komentarnya terkait derajat hadis ini, karena memang hadis ini derajatnya sudah umum la ba'sa bihi, tidak mengapa, boleh diriwayatkan, bisa dijadikan hujjah, itu ya, itu maksudnya la ba'sa bihi, itu maksudnya tidak mengapa, maksudnya boleh dijadikan hujjah, boleh diriwayatkan. Wa raja'tuhul barihata fi musnadi Ahmad, dan semalam ini ketika beliau menulis ini ya, ketika beliau menyampaikan perkataan beliau ini, dan semalam saya kembali menelaah ulang lagi dalam kitab Musnad Imam Ahmad ya. Kitab Musnad Imam Ahmad ini adalah kitab yang Imam Ahmad tulis yang isinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita samakan ini sama seperti Sahih Bukhari yang isinya hadis-hadis saja, sama seperti Sahih Muslim ya kan, isinya hadis-hadis saja ya. Karena mungkin ada beberapa yang kurang populer yang mendengar Musnad Imam Ahmad. Kitab Musnad ini adalah kitab hadis ya yang dikumpulkan, atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad dan diberi nama kitabnya Musnad. Fi Musnadin Aliyin, dalam Musnad Ali radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini mengelompokkan hadis-hadis sesuai dengan periwayatnya.
Ya, jadi para ulama ahli hadis ini memiliki metode penulisan hadis dalam kitabnya itu berbeda-beda. Ada yang sesuai bab, ya, ada yang sesuai bab seperti halnya Imam Bukhari, ya, bab awal mula turunnya wahyu, kemudian bab tentang iman, bab tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji seperti itu. Ya, terlepas dari perawinya siapa. Nah, kalau Imam Ahmad ini beliau mengelompokkan sesuai dengan perawinya siapa. Misalkan Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah apa saja. Ummul Mukminin Aisyah, ya ibunda Aisyah, hadis-hadis dari beliau apa saja. Nah, ini beliau melihat dalam kelompok hadis yang direwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, itu bukan ya, hadis ini. Falam ajibhu, kata beliau, saya tidak menemukan. Fala'alal muraji' ghalid aw la'alla Ahmad akhrajahu fi ghairil musnad. Ya, mungkin bisa jadi ya. Muraji' itu maksudnya beliau sendiri, saya bin Bas, yang menelaah ghalid, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan gitu. Mungkin kelewat beliau, ada yang luput gitu. Mungkin. Aw la'alla Ahmad akhrajahu fi ghairil musnad. Atau mungkin Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini di kitab selain kitab Al-Musnad. Yang bagi ayu roja, apa namanya, sepantasnya atau selainnya untuk ditelaah kembali. Yang bagi antara jauh wa takubu sanadahu insyaallah walana. Ya, namanya selayaknya untuk kita untuk wajah lagi ya, terutama para penuntut ilmu ya, dan kemudian menulis sanadnya secara lengkap ya insya Allah fil musnad atau minaz zuhud, di dalam kitab al musnad mungkin dicari lagi atau dalam kitab az-zuhud ya, kitab lain yang ditulis oleh al Imam Ahmad ya, az-zuhud. Kedzalikal Baihaqi, itu juga dari kitab Sunan al-Baihaqi, Muraja'atul Baihaqi. Sukutul mu'alif anhu yadullu ala annahu indahu salih. Ya, diamnya penulis di sini itu maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah taala menunjukkan bahwa derajatnya hadis ini adalah salih, baik-baik saja, ya, tidak mengapa. Walladzi adzkuruhu fi halihi annahu salih, dan begitu juga dari apa yang saya ingat tentang derajat hadis ini itu salih, baik-baik saja, ya, tidak mengapa. Lakinni ba'idul ahli wa raja'atul sanadi. Dan dalam kitab Subul Salam pun dicantumkan sebenarnya di sini juga ada riwayat lain dari hadis ini, dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Sunan Abu Dawud, hadis nomor 5210, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Rijalus sahih, para perawinya, ya, para perawi hadis ini adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan ya, perkataannya, keautentikannya dalam riwayat. Baik. Itu ya terkait dengan riwayat hadis ini. Kemudian penulis mengatakan, melanjutkan, wahwa yadullu ala anna al-bada'a wal jawabu fardu kifayah. Hadis ini kita masuk ke pembahasan hadis. Kalau tadi kan masih tentang rawinya ya, tentang riwayat hadisnya, sumbernya. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan. Yadullu ala anna al-bada'a wal jawaba fardu kifayah. Menunjukkan hadis ini bahwasanya memulai salam dan menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya mungkin memulai itu sunnah ya, sunnah kifayah, sunnah yang bisa diwakilkan ketika dalam kondisi kelompok. Dan jawabnya adalah jawab fardu kifayah. Ya, bisa diwakilkan kewajibannya juga oleh kelompok yang lain. Karena kan kalau sunnah itu ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Adapun wajib ketika ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, ketika dilakukan ya jelas mendapatkan pahala. Seperti itu. Wa annahu idza kanu jama'atan wa bada'a ahaduhum kafa wa idza sallamu jami'an fa huwa afdal wa afdal. Bahwasanya apabila seorang muslim berada dalam rombongan banyak dan dan salah seorang di antara mereka memulai mengucapkan salam terhadap kelompok yang lain atau terhadap individu yang lain, maka itu mencukupi. Wa idza sallamu jami'an fa huwa afdal wa afdal. Dan apabila semuanya mereka mengucapkan salam, maka ini yang lebih utama. Ya, misalkan 5 orang lewat di satu orang yang dari 5 ini mengucapkan salam, maka dia sudah menunaikan sunnah muakkadah tadi. Semua orang yang ada di situ mendapatkan pahala sunnah. Akan tetapi, kalaupun semuanya mengucapkan salam, maka tentu ini akan lebih baik. Ya, karena apa?
Karena semuanya berkontribusi, ya semuanya berkontribusi dalam menunaikan sunnah ini, dalam ibadah sunnah ini. Walaupun bisa dicukupkan oleh satu, tapi sama-sama nggak mau ketinggalan kebaikan semuanya. Ya ini sebagaimana yang Allah terangkan, ya maksudnya kita ini harus berlomba dalam kebaikan. Sabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Maka orang-orang selayaknya saling berlomba-lomba, dan wasari'u, bersegeralah. Ya, banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang menunjukkan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini mereka semua berkontribusi dalam kebaikan, tentu ini yang lebih baik. Wahakadal jawab, begitu pula dalam jawaban. Kita aja bapak ba'dhum kafa. Apabila salah seorang di antara mereka menjawab, ya, itu mencukupi, yaitu menggugurkan kewajiban terhadap yang lain. Wa idza ajabu jami'an kana afdal wa afdal. Sama halnya, kalau mereka semua menjawab, 5 orang bertemu 5 orang. Ya, yang di A ketemu kelompok A ketemu kelompok B. Kelompok A mengucapkan salam terlebih dahulu. Kelompok B 5 orang semuanya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh serempak, ya, atau mungkin satu-satu, ya, ganti-gantian mengucapkan salamnya gitu, satu lagi menutaskan hajatnya dulu mungkin gitu, ya. Ini tentu lebih baik juga sama, ya, karena semuanya berkontribusi untuk menunaikan kewajibannya. Walaupun fardu ini fardu kifayah, bukan berarti ya biarin aja lah, udah biasa dia yang jawab salam, dia ketua kelompok, misalkan dia ketua gengnya, ya biarin aja dia yang jawab, kita nggak usah, kita diam aja, enggak. Kalau memang mampu menjawab, kenapa enggak? Ya, tentu lebih baik, ya. Tentu lebih baik ketika semuanya menjawab. Karena apa? Tadi karena semuanya berkontribusi dalam melakukan kebaikan, ya. Semuanya berkontribusi dalam mengucapkan doa, karena salam itu kan doa, ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya gugur kewajibannya, tapi dia juga ikut andil dalam melakukan kebaikan, seperti itu. Likaunihim syaraku fil ibadah wasahamu fiha, karena mereka ini lanjutannya, karena mereka semuanya ikut partisipasi dalam beribadah, ya, mengucapkan salam dan menjawab salam ini merupakan perkara ibadah, ya. Wasahamu fiha, dan semua mereka memiliki kontribusi di dalamnya. Wasara'u laha bada'an wa ijabatan, dan mereka semuanya senantiasa bersegera dalam mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam dan menjawab ucapan salam. Kemudian hal ini ditegaskan, dikuatkan, perkara ini, ya, perkara menjawab salam ini fardu kifayah, dikuatkan oleh apa namanya, ijma para ulama, kesepakatan oleh para ulama. Di antara perkataan yang bisa saya nukil di sini adalah perkataan Al Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jawab salam, ya, menjawab salam, kata beliau rahimahullah, menjawab salam itu hukumnya fardu ain, ya, fi haqqihi, jika dia sendirian. Wa in kana ala jami' fa huwa fardu kifayah. Apabila banyak orang, ya, apabila salam yang dilontarkan oleh kelompok orang, fa huwa fardu kifayah, maka hukumnya menjadi berubah. Tadinya fardu ain jadi fardu kifayah. Fa idza ajaba wahidun minhum ajza'a anhum wa saqatal haraju an jami'ihim. Apabila salah seorang di antara mereka menjawab salamnya, maka itu bisa mencukupi, ya, bisa mewakili terhadap yang lain, dan dosa, ya, dosa yang diemban ketika ditinggalkan, maksudnya, ya, dosa yang diemban ketika ditinggalkan atau kewajibannya yang diemban itu jatuh atau gugur dari semua orang, ya. Wa in ajabu kulluhum kanu kulluhum ad-dina lil fard, dan apabila mereka menjawab semuanya, maka semuanya telah menunaikan kewajiban. Seperti itu, ya. Baik. Sini selesai penjelasan dari penulis rahimahullah, saya bin Bas rahimahullah, ya, karena memang nggak banyak yang bisa dibahas dalam ini. Cukup kita ambil faedah bahwasanya memulai mengucapkan salam jika kita dalam kondisi jamaah, yaitu punya sunnah muakkadah, tetap tidak berubah dan bisa diwakilkan oleh salah seorang di antara. Ya, sunnah kifayah juga bisa disebut sunnah kifayah, sunnah yang dikerjakan satu orang dan bisa diwakilkan yang lain. Sebenarnya pahalanya bisa sampai kepada yang lain yang ada di
rombongan tersebut, di kelompok tersebut. Ya. Adapun menjawabnya kondisi jamaah juga sama, tadinya fardu ain jadi fardu kifayah. Tadinya wajib jika dia sendirian dia harus menjawab salam. Kalau dia diam tidak menjawab salam maka dia berdosa. Namun ketika dia dalam kondisi jamaah atau kelompok, maka ketika salah seorang dia mereka menjawab dan salah seorang atau beberapa ada yang diam tidak menjawab, maka yang diam ini tidak mendapat dosa. Yang menjawab bukan kewajiban dari yang diam yang tidak menjawab. Dan kita bisa langsung masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-9. Masih berkaitan dengan adab salam. Ya, jadi kita gabung saja nggak apa-apa ya, karena masih satu tema. Itu berkaitan dengan adab salam. Dan ini adalah hadis terakhir yang berbicara tentang salam. Hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la tabda'ul yahuda wa la nasara bis-salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan derajatnya sahih, ada dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2167. Baik. Di sini dalam kitab Bulughul Maram penulis yaitu Imam Ibnu Hajar menyebutkan wa anhu dan darinya. Wa anhu dan darinya. Ini sekilas kalau kita pahami, kalau ada orang yang meriwayatkan seperti ini wa anhu dan darinya, itu akan merujuk kepada hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya kan hadis yang baru kita baca itu hadis riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 9 mengatakan wa anhu dan juga darinya. Ini kalau kita pahami secara zahir, itu akan merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis ini seakan-akan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal yang benar hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perkataan beliau wa anhu itu merujuk kepada hadis yang ke-6, bukan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-6 yang minggu lalu kita bahas yang tentang siapa yang berhak memulai atau mengucapkan salam, itu kan hadis riwayat Abu Hurairah. Sini penulis dia mengatakan wa anhu itu merujuk kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Yang artinya adalah janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dan jika kalian berjumpa salah seorang di antara mereka di jalan, maka pepetlah hingga ke pinggirnya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat pembahasan dari atau penjelasan dari penulis Allah Syabin Bas. Wa qawluhu, perkataannya anhu yang sudah kita bahas tadi, qad yuhimu annahu an aliyin al-hadits. Ini membuat bingung ya, ini membuat terkecoh ya bahwasanya hadis ini dari Ali radhiyallahu anhu, karena memang umumnya seperti itu kan harus. Akan tetapi wa innama akan tetapi min hadisi Abi Hurairah, ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasawab dan yang benar adalah ayyuqol dengan mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan an Aliin. Ya, bukan an Ali, bukan dari Ali, tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalau mau kita jabarkan dhamir hu-nya di situ, dhamir huwa-nya seperti itu. La'allahu ghalat min ba'din musaf. Bisa jadi ini adalah kesalahan dari beberapa penulis. Ya, apa namanya? Penyalin ya, orang-orang yang menyalin teks aslinya dari Bulughul Maram ini ya, manuskripnya asli dari Bulughul Maram. Bisa jadi ini kesalahan redaksi dari si penulis tadi, penyalinnya tadi, penyalin tulisan dari manuskrip kitab Bulughul Maram. Hadaan Abi Hurairah, ini hadis dari Abu Hurairah. Wa hakadzali ba'dahu kulluhu an Abi Hurairah. Dan begitu juga hadis-hadis yang setelahnya nanti itu semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi hadisnya mengatakan jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir la yubda'una bis salam, tidak boleh memulai mengucapkan salam terhadap mereka. Ya, di sini kan katanya larangannya. La adalah an-nahiyah, adalah yang memiliki makna pelarangan, dan hukum asal pelarangan ini adalah kan hada yadullu ala anna kufar la yubda'una bis salam.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu pada dasarnya tidak boleh untuk kita ucapkan salam terlebih dahulu ya terhadap mereka. Lakin mata bada'u ujib, akan tetapi kapan atau ketika mereka memulai mengucapkan salam kepada kita terlebih dahulu, ya ujibu, maka kita jawab yang salam mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan ya kan dalam pertemuan sebelumnya. Kalau ketemu orang non Muslim ya baik. Kalau di sini hadis malah Yahudi dan Nasrani ini maksudnya non Muslim secara umum. Ya bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, bisa Buddha, bisa Hindu, bisa Konghucu dan seterusnya. Ya non Muslim pokoknya. Ya siapapun mereka tidak boleh kita ucapkan salam terlebih dahulu terhadap. Akan tetapi kalau mereka yang terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap kita, maka kita jawab salam dengan jawaban apa sebelumnya waalaikum. Cukup dengan jawaban waalaikum. Walihada qala alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan atau bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Apabila ahlul kitab salam atau mengucapkan salam terhadap kalian, maka jawablah dengan perkataan wa alaikum. Hadis ini sahih ya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Sepakati di atasnya. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Muttafaqun alaihi, derajat hadis sahih bagus. Ya. Idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahlul kitab mengucapkan salam terhadap kalian, faqulu wa alaikum, maka jawablah dengan perkataan dengan ucapan wa alaikum. Dan kembali lagi penjelasannya, ahlul kitab di sini, kalau kita maknai ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi maksudnya adalah semua uh, golongan non-Muslim, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, baik dia Majusi, dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk mereka semuanya. Bukan berarti hanya terbatas untuk apa namanya kaum ahlul kitab saja, ya Yahudi dan Nasrani. Bukan, tapi maksudnya adalah umum, ya bisa mencakup semua orang yang non-Muslim. Nah, yang dimaksud kemudian penulis rahimahullah melanjutkan faida badauna ajabna wala nabda'uhum. Apabila mereka mulai mengucapkan salam kepada kami, kepada kita, maka kita jawab salam mereka dengan ucapan tadi ya, waalaikum. Tidak usah pakai waalaikumsalam. Dan bahkan sampai lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sesuai dengan tuntunan Nabi kita Rasulullah, itu cukup dengan waalaikum. Istidharan li'uluwil islami alaihim. Dalam rangka apa? Menampakkan kedudukan tingginya Islam terhadap mereka. Dalam rangka kita menampakkan ya, menunjukkan ya kredibilitas kita sebagai seorang Muslim. Kita ini tinggi, ya. Kita ini lebih mulia dibandingkan mereka di dunia ini. Kita Muslim, ya, dan mereka kafir. Wa annahu ya'lu wala yu'la, dan bahwasanya Islam itu tinggi wala yu'la, dan tidaklah rendah. Dan bahwasanya Islam itu tinggi dan tidaklah rendah. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-A'id Al-Muzani bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu luhur, Islam itu tinggi, dan tidak ada yang menandingi kedudukannya, tidak ada yang bisa menandingi tinggiannya. Namanya ada dalam kitab Sunan Ad-Darqutni jilid 3 halaman 252. Jadi perkataan beliau ini, perkataan mu'alif di sini penulis Syekh bin Baz ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, annahu ya'lu wa la yu'la. Islam itu luhur dan tidak ada yang bisa menandingi keluhurannya. Ya. Wana'un min hajrihi, dan balasan yang singkat ini adalah salah satu dari bentuk boikot terhadap mereka. Ya, hajar di sini menggunakan kata hajar. Hajar itu artinya adalah boikot. Hajaro yahjuru, boikot. La'allahum yastajibuna lil haqq. Semoga mereka dengan perbuatan kita yang seperti ini, ya dengan jawaban kita yang singkat ini, ya itu mereka bisa menerima kebenaran. Wayan tabihuna lima hum alaihi minal batil, dan mereka bisa sadar bahwasanya mereka berada di atas kebatilan. Maksudnya, tapi mereka paham ya ketika kita jawab dengan ucapan waalaikum, mereka sadar gitu
kok beda ya ucapan terhadap saya dengan kawannya yang sama muslim gitu loh. Kok kalau sama yang sama muslim itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh indah gitu ucapannya panjang bagus. Tapi kenapa dengan saya kok cuma waalaikum? Ini tujuannya seperti itu ya, agar mereka bisa sadar, bisa jadi ya kita berharap ya mereka bisa sadar ya bahwasanya mereka berada di atas kebatilan dan mereka bisa kembali kepada fitrahnya yaitu kembali kepada Islam ya karena hakikatnya seorang yang lahir ke dunia ini itu berada di atas fitrah ya karena tidak ada bayi yang lahir dia Yahudi, bayi yang lahir dia Nasrani, bayi yang lahir dia Majusi itu enggak ada yang membuat mereka Yahudi, Nasrani, Majusi ya keluar dari Islam itu adalah orang tua mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa ala fitrah." Tidaklah seorang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Jadi fitrah di sini adalah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, kedua orang tuanya lah yang membuatnya Nasrani, kedua orang tuanya lah yang membuatnya Majusi, dan terusnya agama-agama yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang kembali ke Islam, ketika ada orang yang masuk pada Islam, pada hakikatnya dia bukan pindah agama, ya, dia bukan pindah agama sebenarnya, tapi lebih ke kembali, ya, bukan pindah agama, tapi kembali kepada kebenaran ya kembali kepada kebenaran yaitu kembali kepada fitrah ya fitrahnya Islam. Banyak orang yang keluar dari Islam ya, orang yang murtad ya ini kita katakan dia keluar dari Islam, kita bahasakan keluar murtad kembali kepada kekafiran maksudnya berlari kepada kekafiran ya irtadda yartaddu karena memang fitrah itu adalah Islam. Ketika orang keluar dari ajaran Islam maka dia keluar dari fitrahnya sebagai seorang muslim seperti itu. Ini boykot yang dimaksud ya tadi kan kita sebut boykot ya ini boykot yang dimaksud bukan boykot apa namanya totalitas ya bukan berarti boykot nggak mau bicara sama mereka sama sekali boykot nggak mau berniaga sama mereka bertransaksi jual beli sama mereka ya boykot tidak mau berbuat baik kepada mereka pada mereka tetangga kita misalnya ada tetangga kita yang non muslim seperti itu ini boykotnya bukan seperti itu ya. Maksudnya dengan jawaban singkat kita dalam jawab salam ini adalah salah satu bentuk boikot. Salah satu bentuk boikot, boikot yang ringan ya tentunya, karena kita bukan dalam kondisi yang harus boikot saudara kita Muslim dengan boikot totalitas. Yaitu dengan tujuan tadi, semoga mereka bisa sadar bahwasanya mereka itu berada di atas kebatilan akidah mereka, dan mereka bisa sadar kenapa ucapan salamnya itu berbeda dengan orang yang sesama Muslim, ya, antara yang sesama Muslim, yang Muslim dan yang Muslim itu apa beda. Jadi dari hal yang kita lakukan ini, mereka bisa menuntun mereka kepada jalan kebenaran yang lagi. Jadi fitrah manusia itu adalah Islam. Dan penulis mu'allif rahimahullah melanjutkan, amma ahlul bid'ah wal ma'asi Allahirah fayan bagi an-nadhru fi amrihim. Adapun ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah wal ma'asi, para pelaku maksiat Allahirah yang melakukannya terang-terangan, orang yang melakukan perkara bid'ah secara terang-terangan, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan menampakkannya bangga dengan apa yang dia lakukan suatu keburukan, fayan bagi an-nadhru fi amrihim, maka hanya untuk melihat perkara itu terlebih dahulu. Ya, kalau tadi kan kafir jelas ya, tanpa keraguan. Jawabannya jelas waalaikum. Nah, kalau misalkan ini adalah para pelaku bid'ah, ya, boikot ya, dan para pelaku maksiat itu bagaimana? Fa'inka nabada'ahu, fa'inka nabad'uhum au fa'inka nabada'uhum au jawabuhum yurja fihi khairun barujuhum ila shawab fu'il. Apabila mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam terhadap ahlu bid'ah, pelaku bid'ah ataupun pelaku maksiat, au jawabuhum atau menjawab salam mereka secara lengkap, ya, secara lengkap. Ahlu bid'ah atau ahlu maksiat, yurja fihi khairan barujuhum ila shawab. Bisa diharapkan dengan perilaku kita itu bisa membuat mereka kembali kepada kebenaran ya dan kebaikan fuid maka kita lakukan nggak boleh diboikot ya kalau misalkan kita jawab salamnya bisa membuat mereka kembali ke kebaikan bisa membuat mereka sadar ya
namanya. Islam ini sebenarnya indah ya, orang-orang yang ada di sekeliling mereka ini baik-baik semua ya, melakukan ketaatan semua. Ketika dia pun yang seorang ahli maksiat misalkan dia salam pun masih dijawab dengan bagus ya, masih dijawab dengan baik, dengan sempurna, atau bahkan dengan yang lebih baik. Bisa jadi ini bisa menuntun dia kembali kepada kebaikan ya kan, dia sadar ya, dia salah, dia merasa gak enak, dia merasa bersalah gitu kan. Karena kalau misalkan dijawab dengan waalaikum saja, nanti kan dia berpikir ini orang kafir gitu. Saya sama dengan orang kafir, tapi enggak. Ya, ketika saya salam, orang-orang masih menjawab sempurna. Berarti orang-orang masih menganggap saya ini seorang muslim ya. Dan seorang muslim itu harusnya taat. Ya, muslim itu kan artinya berserah diri kepada Allah, al-istislam. Ya, berserah diri kepada Allah. Dan saya melakukan maksiat, ini sebuah kesalahan ya. Saya tidak berserah diri kepada Allah ya. Saya tidak melakukan kewajiban dan saya tidak menjauhi larangan, ya. Berarti saya bukan muslim yang baik ya. Saya kembali ke saya, ini yang diharapkan ya daripada perbuatan kita dengan menjawab yang sempurna seperti itu. Kalau memang dengan kita jawaban sempurna itu bisa membuat mereka sadar pada kebaikan, maka jawab dengan sempurna walaupun mereka ahlu bid'ah dan ahlu maksiat yang bid'ah dan maksiatnya ini dilakukan terang-terangan tanpa ada rasa bersalah ya, tanpa ada rasa malu seperti itu. Wa illa ustuhiqul hajar, dan kalau tidak, kalau misalkan kita jawab salam sempurna pun nggak ngaruh sama mereka sebenarnya ya. Mereka tetap aja begitu dalam kondisinya ya, hatinya nggak akan goyah dengan apa yang mereka lakukan dari kebatilan ini. Ustuhiku al-hajar. Kalau kata penulis di sini, mereka berhak diboikot. Maksudnya berhak untuk diberikan jawaban salam seperti tadi, waalaikum. Walaupun dengan kita meminimalisir muamalah dengan beliau, dengan orang-orang ini, seperti itu ya. Kita nggak banyak melakukan transaksi dengan dia, kita nggak banyak ya muamalah secara umum lah, seperti itu ya. Tidak banyak melakukan kegiatan yang bisa berkaitan dengan orang-orang ini gitu. Meminimalisir ya. Misalnya kita mau apa namanya, mau membeli ya, di sini ada warung yang kita tahu penjualnya ahlu maksiat atau ahlu bid'ah dan dia terang-terangan nih melakukannya, dan bahkan dia sampai mengkampanyekan misalkan nauzubillah buatannya itu kan, nggak usah beli di dia, nggak usah beli di dia, beli aja di warung yang ini yang jelas-jelas nih orangnya baik ya, soleh amalannya seperti itu ya, ini boikotnya misalkan seperti itu ya. Kalau memang nggak ngaruh gitu apa namanya, perbuatan kita, baiknya kita itu nggak ngaruh sama dia, ya udah boikot aja gitu. Kalau kata mu'alif di sini ya, ustuhiku al-hajar, mereka berhak untuk diboikot. Imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan. Entah itu hukum boikotnya wajib atau entah itu hukum boikotnya adalah mustahab muakkad atau sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan bi ilharihim al bid'ah wal ma'asi al zahirah, karena mereka menampakkan kebid'ahan dan kemaksiatan secara terang-terangan ya. Fa innahum yastahiquna bihal hajar hatta yarji'u, maka sungguh mereka berhak untuk diboikot sampai mereka kembali ke jalan kebaikan atau jalan yang lurus. Dalam hal ini ya banyak yang berpendapat ya, para ulama dan yang lain-lainnya ya, diantaranya adalah Ibnu Abdul Qawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam manzumahnya, dalam syair beliau, wa hijranu man abdal ma'asi ya sunnatun faqad qila in yad'u aujib wa akid wa qila 'alal itlaqi ma dana mu'lina wa laqihi biwajhin muqfahirin wa rabbadi. Ya, ini langsung kita masuk ke penjelasannya ya, apa namanya, simpulan dari syairnya beliau ini ya, Ibnu Abdul Qawi rahimahullahu taala, bahwasanya beliau Imam Ibnu Abdul Qawi mengatakan di sini ada tiga pendapat, ada tiga kondisi yang bisa kita terapkan di sini. Al-wujubu mutlaqan, yang pertama memboikot orang-orang ahlu maksiat dan orang-orang ahlu bid'ah itu hukumnya wajib mutlak, secara mutlak, fi hajrihi wa tafsil, dan penjelasannya, penjelasan kapan kondisi ini mewajibkan untuk kita boikot, in kana yarda'u wajaba wa illa fala, apabila apa namanya, perilaku kita tadi itu, perilaku kita itu bisa menghalanginya, bisa menghalangi dia dari berbuat keburukan tadi. Kalau dengan kita melakukan boikot
ya kita melakukan boykot, ya meminimalisir transaksi terhadap ahli maksiat dan ahli bid'ah, ya ini bisa berefek kepada mereka, ya bisa berdampak kepada mereka, ya bisa menghalangi mereka untuk melakukan kemaksiatannya atau kebid'ahannya lagi. Ya mereka sadar gitu, kok saya diboikot, kenapa ya, apa gara-gara saya minum Homer, jelas seperti itu, misalkan tiap malam saya minum Homer, apa gara-gara saya biasa melakukan ini dan itu gitu. Buat mereka sadar gitu ada efek, ada dampaknya, maka wajib hukumnya, ya maka wajib hukumnya kalau kata Imam Ibn Abil Qawi dalam hal ini, wa in kana yarda wajib, kalau bisa menghalangi mereka dalam berbuat keburukan itu ini wajib, wa illa fala, tapi kalau nggak berefek sama mereka, nggak berdampak, kalau memang kita tahu orangnya memang keras, ya atau mungkin dia pemimpin, seorang pemimpin, ya ulul amr yang melakukan kemaksiatan, kan kita nggak mungkin ngeboikot ulul amr gitu kan. Kalau kita boikot pun nggak ngaruh gitu, misalkan dia punya kekayaan yang luar biasa yang banyak, segelintir masyarakat yang ngeboikot nggak ngaruh, wa ilah fala, maka kalau misalkan nggak, mereka nggak menghalangi mereka untuk melakukan kemaksiatan, maka nggak perlu boikot, ya maka nggak perlu kita jawab salam singkat, nggak perlu kita minimalisir transaksi, ya udah biasa aja. Dan boykot ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalnya bisa berdampak, ini harus dengan tuntunan dari waliul amr atau dari pemimpin sebenarnya. Kalau misalkan atau dari ketua RW misalkan, atau dari ketua RT, ini ketua RT yang ngimbau kepada masyarakatnya, RT, masyarakat RT 1 misalkan, ya si fulan dia ahli maksiat, dia melakukan perbuatan zina yang mencemarkan nama baik RT kita, besok kita nggak perlu, kita besok boikot boikot orang ini, ya misalkan dia pedagang nggak perlu beli barang dagangan dia, ya kalau misalkan dia bukan pedagang, dia hanya pembeli, nggak usah jual barang ke dia, biarin dia susah cari barang yang ke orang-orang yang lain misalnya. Ini tentu akan berefek yang luar biasa. Tapi kalau misalkan boikotnya segelintir orang, ya mungkin satu, dua, tiga orang, itu mungkin nggak akan berdampak ya. Maka kembali lagi ke yang tadi, ya. Kalau nggak bisa membuat mereka terhalang dari maksiatnya itu, ya nggak usah kita boikot. Ya, ini sebenarnya boikot ini harus dengan koordinasi dari pemimpin setempat. Ya, kalau dari individu saya rasa nggak mungkin, nggak bisa seperti itu ya, nggak akan ngaruh, nggak berdampak. Seperti halnya kan sekarang koordinasi dari MUI kita ya kan, ya fatwa MUI mengharamkan produk-produk yang pro Israel. Ini kan bentuk ya dukungan dari pemerintah yang mengajak masyarakatnya untuk memboikot produk-produk ini dengan mengharamkan dan menyebabkan fatwa haram. Ya, tentu ini akan berdampak besar terhadap mereka seperti itu. Ya, karena masyarakat semuanya tergerak. Ya, karena masyarakat semuanya tergerak. Tapi kalau cuma satu, dua, tiga yang boikot, nggak ngaruh. Wajazama fil awwali wa huwa annahu sunnatun, dan padahal beliau Imam Ibnu Abdul Qawi ya mengatakan dalam bait yang pertama bahwasanya hukum boikot ini adalah sunnah. Tadi kan kita katakan wajib. Nah, ini adalah sunnah. Li'annahu qad yahsul bihil maqsud. Karena dengan boikot kita ini itu bisa sampai maksud tujuan boikot kita kan. Wali anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hajar salasata, dan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah memboikot 3 orang sahabat beliau, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ya, kalau masalah, ya Murarah bin Rabi'. Ya, ketika kita bahas sedikit ya peristiwa boikot ini, ya ketika perang Tabuk terjadi. Perang Tabuk itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Ya, kaum muslimin semuanya berangkat mempersiapkan dirinya untuk berangkat pergi ke tempat yang bernama Tabuk ini, ya untuk memerangi kaum Romawi, ya orang Romawi yang ada di sana. Nah, tapi ada 3 orang yang tidak ikut dalam barisan kaum muslimin ini. Ya, Rasulullah mengajak semua penduduk Madinah, semua para sahabat yang tidak memiliki udzur, yang tidak memiliki halangan, ya untuk berperang, wajib ikut perang. Tapi 3 orang ini, ya mereka tidak punya udzur, mereka dalam kondisi fisik yang prima, mereka punya harta yang cukup, ya tapi mereka nggak ikut perang, ya, ketinggalan. Kalau dicerita dikatakan mereka ini ketinggalan ya. Itu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'. Ya, di antara yang menceritakan peristiwa ini dengan jelas, dengan panjang lebar, yaitu sahabat Ka'ab bin
bin Malik ini. Ya, beliau saat itu mengatakan bahwasanya tidak pernah saya berada di kondisi yang paling prima kecuali pada saat uh, perang Tabuk ini. Ya, akan tetapi saya apa bahasanya santai-santai ya, santai-santai, entar-entaran ya. Kalau kita biasanya bahasanya entar-entaran, nanti aja dulu, nanti aja dulu. Kaum muslimin semuanya udah mempersiapkan keberangkatan mereka, si Ka'ab pun demikian, tapi dia agak santai gitu, nanti aja, santai aja, sampai akhirnya dia beneran ketinggalan pasukan. Rasulullah bersama pasukannya, para sahabat yang lain sudah berangkat, ini 3 orang ketinggalan beneran, padahal mereka nggak punya uzur. Nah, akhirnya sepulang Rasulullah SAW dari medan tempur dari perang Tabuk ini, ya, kebiasaan beliau setelah pulang dari peperangan adalah salat sunnah 2 rakaat di masjid, kemudian beliau duduk untuk menerima alasan-alasan orang-orang yang tidak ikut berperang. Ya, banyak yang datang kepada beliau, Rasulullah, saya tidak ikut perang karena saya ada alasan seperti dan seperti itu. Ya, dan kebanyakan mereka mengemukakan alasan yang bohong. Ya, kenapa? Karena mereka kaum munafik. Ya, kaum munafik di Madinah, mereka nggak mau ikut perang. Ya, mereka nggak ada uzur syar'i, tapi mereka nggak mau ikut perang. Kemudian setelah Rasulullah pulang, mereka menyampaikan alasan mereka dan alasan mereka ini semuanya bohong. Ya, akan tetapi Rasulullah tetap menerima alasan mereka, meskipun Rasulullah tahu itu mereka bohong. Ini diserah urusan hati, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir mereka menyampaikan alasannya, Rasulullah terima, adapun urusan hati beliau serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, munafik. Nah, 3 orang ini mereka semua ya tadi yang kita sebut eh, menyampaikan alasannya jujur. Ya, mereka mengatakan kami tidak ada uzur sama Dewa Rasulullah, namun kami ketinggalan pasukan. Kami tidak ikut perang. Ya, kami melakukan kejujuran ini, kami menyampaikan kejujuran ini dengan harapan agar Allah bisa mengampuni kesalahan kami. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, berdirilah kalian dan tunggulah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulai dari hari itu Rasulullah memerintahkan semua sahabatnya untuk memboikot 3 orang ini. Ya, nggak boleh salam sama mereka. Bahkan ketika mereka 3 orang ini salam pun nggak dijawab sama sekali. Bahkan waalaikum pun enggak, sama sekali nggak dijawab. Ketika mereka jalan di pasar, nggak ada yang ngajak ngomong sama sekali. Menoleh ke dia pun enggak. Ya, seperti itu. Bahkan sampai sepupunya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sendiri, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, sepupunya beliau sendiri itu nggak mau apa namanya bermuamalah dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, karena perintah Rasulullah. Ya, Rasul memerintahkan agar memboikot 3 orang ini. Ya, dengan alasan apa ya tadi? Ya, dengan alasan, dengan tujuan semoga ya 3 orang ini sadar ya, perbuatannya itu mereka salah. Mereka mampu untuk perang dan Rasulullah wajibkan untuk semuanya yang tidak ada uzur untuk ikut perang. Tapi karena kelalaian mereka, mereka santai-santai menanti-nantikan, ya entar-entaran kalau bahasanya taswif ya. Jadinya akhirnya mereka ketinggalan nggak ikut perang gitu. Ya semoga dengan boykot ini mereka sadar, mereka menyesal gitu. Mereka nggak lagi seperti ini. Akhirnya boykot itu berlangsung selama 50 hari kurang lebih. Ya, kurang lebih selama 50 hari dan puncaknya ada pada hari ke-40. Pada hari ke-40 Rasulullah mengirim utusan beliau pada sahabat Ka'ab bin Malik, bahwasanya pesan beliau adalah agar 3 orang ini menjauhi istri-istri mereka. Bahkan istrinya pun nggak boleh didekati pada hari ke-40 ini. Seperti itu. Tambah sedih lah mereka, tambah gundah lah mereka. Ya, bingung. Apa yang bisa mereka lakukan ya? Apa yang harus mereka lakukan ya? 30 hari ya. Bayangkan di boykot, nggak diajak bicara sama sekali oleh orang sekitar, bahkan oleh orang-orang yang tercintanya pun. Ya, nggak ada yang mau hanya bicara mereka. Karena perintah dari Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu kuat keimanan mereka. Ketika Rasulullah memerintahkan, mereka semua patuh. Mereka semua melakukan. Entah itu keluarga, entah itu sahabat, mereka tidak peduli. Rasulullah itu, perintah Rasulullah adalah nomor 1. Ya. Kemudian akhirnya pada hari ke-50 lah, hari terakhir mereka diboikot. Setelah selesai sholat subuh, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat At-Taubah ayat 118, wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat.
Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, ya, 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Ya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja, dan kepada Allah saja. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah lah yang Maha penerima taubat bagi Maha penyayang. Ini diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 118, ya, kisah penerimaan taubatnya dari 3 orang yang mereka diboikot oleh Rasulullah SAW karena mereka lalai, ya, daripada mengikuti peperangan, daripada melaksanakan kewajiban, ya, seperti itu. Kalau memang berefek, berdampak, ya kan, maka hukumnya wajib seperti yang Rasulullah lakukan. Tapi kalau memang tidak berdampak, tidak berefek, maka ya nggak perlu kita lakukan gitu, nggak perlu kita lakukan boikot ini. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan lamma takhallafu an ghazwati Tabuk, dan mereka ketinggalan dalam perang Tabuk. Kita ceritakan tadi, ya. Walam yahjur Abdullah bin Ubay wa jama'atan minal munafiqina al-muttahamina. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memboikot Abdullah bin Ubay bin Salul, ini ketua dari kelompok munafikin yang ada di Madinah. Wa jama'atan minal munafiqin, dan semua kaum munafik yang ada di sana. Ya, beliau hanya memboikot Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'ah. Namun tidak memboikot kaum munafik yang tadi kita sampaikan, mereka menyampaikan berita bohong. Kenapa tidak memboikot? Karena tadi, kalaupun Rasulullah boikot mereka, itu nggak akan berdampak sama mereka, nggak ngefek sama mereka. Mereka nggak akan sadar perbuatan mereka itu salah. Karena memang mereka nggak mau itu. Ya. Karena mereka munafik. Mereka hanya menampakkan keislaman, sebenarnya hati mereka itu musuh Islam. Ya. Jadi mereka itu tidak ikut perang itu memang atas dasar kemauan sendiri, ridho dengan hal tersebut gitu. Jadi Rasulullah pun paham, ya, dengan boikot yang beliau lakukan terhadap mereka pun nggak akan efek. Makanya beliau nggak ngeboikot. Tapi beliau ngeboikot 3 orang ini. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau diboikot akan dampak sama mereka. Mereka semua sedih, menangis di rumahnya masing-masing. Ya, bingung mau melakukan apa. Ya, keluarga meninggalkan mereka semuanya. Ya, mereka sadar bahwa mereka itu salah, dan mereka semua berjanji tidak akan mau mengulangi hal seperti ini lagi. Mereka berjanji akan menjadi orang depan dalam peperangan berikutnya, seperti itu. Ini contoh yang saya lakukan. Kemudian penulis melanjutkan sedikit lagi, ya. Qala ahlul ilm, para ulama mengatakan innama dzaka li mura'atil maslahatis syar'iyyah. Hal tersebut, boikot, itu adalah dalam rangka memperhatikan maslahat syar'i. Fa idza kanatil maslahat taqtadi adamul hajar wajabat. Apabila maslahat itu bisa dicapai dengan tanpa boikot, maka wajabat al-mujamalah, wajib untuk bersikap lemah lembut, ya, berbaik hati dengan mereka, daf'an lisyar, dalam rangka menolak keburukan. Ulangi, apabila maslahat ini bisa didapatkan dengan tanpa boikot, maka wajib untuk kita berbuat baik sama mereka, jangan diboikot. Tetap memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan orang lain, sama, adil. Wari'ayatan lil maslahatil ammah, dan dalam rangka memperhatikan kemaslahatan umum. Semua orang kita berbuat baik. Wa in kanatil maslahat taqtadi hajruhu, akan tetapi apabila maslahatnya ini bisa kita dapatkan dengan cara kita memboikot, maka kita boikot, ya. Di annahu la yatarattabu alaihi illa khairun yujibunahu. Karena tidak akan bisa didapatkan kebaikan kecuali dengan perbuatan boikot ini. Maka wajib untuk kita memboikot. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab wa sahibaihi, oleh terhadap Ka'ab dan 2 sahabatnya radhiyallahu anhum, wa hadza fi zamanina wa ba'da zamanina wa fi kulli zaman. Ini bisa kita terapkan di zaman kita dan setelah yang ada di zaman kita, maksudnya generasi kita maupun generasi setelah kita, wa fi kulli zaman, dan yang ada di setiap generasi ini bisa kita terapkan hal ini, ya. Mura'atul maslahah al-islamiyah fi dzalika, maslahat Islamiyah
dalam hal tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf ya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz Agung atas penyampaian materinya hari ini. Alhamdulillah kita telah membahas bersama terkait adab salam, yaitu terkait dengan ketika kita berada dalam jamaah, berada dalam rombongan, dan juga adab-adab menjawab salam terhadap ahlul kitab. Selanjutnya kami persilahkan jamaah bila ada yang ingin ditanyakan terkait tema hari ini ataupun pertanyaan lainnya. Insya Allah masih ada waktu untuk bisa bertanya. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau menitipkan di kolom chat untuk kita bacakan. Sambil menunggu jamaah ini Ustadz, untuk tema apa untuk bab selanjutnya berarti masuk ke pembahasan hadis ke 10 ya ini Ustadz ya. Ini adab apa ini Ustadz? Bersin ya Ustadz ya? Bersin ya, adab salam Bersin. sudah, ada bersin insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini ada satu yang sudah raise hand, kita berikan kesempatan. Silahkan di unmute Ibu Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita nih di Zoom atau di YouTube, nih kita kalau mau bertanya itu menggunakan Assalamualaikum apa menggunakan Bismillah? Misalnya nih contohnya, contoh Bismillah, izin bertanya. Pertanyaannya misalnya, apakah yang dimaksud dengan takdir misalnya gitu? Apakah begitu? Apakah harus menggunakan Assalamualaikum Pak Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ketika bertanya mungkin maksudnya via chat ya, via kolom chat itu menggunakan bismillah atau salam? Ya, kembali lagi tadi ya, kalau memulai mengucapkan salam itu maka itu hukumnya lebih baik. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau memang mengucapkan salam, maka dia mendapatkan pahala dari ucapan salamnya itu, dan dia telah menunaikan sunnah, melaksanakan sunnah yang Allah perintahkan, yaitu ifsya'us salam, mengucapkan salam, dan afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kan wa idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Ya, ini berjumpa di sini bisa juga kita terapkan kalau kita kan sekarang sudah zamannya modern, era digital ya. Kita buka chat, kita buka chat WhatsApp, kita bisa berbicara dari jarak jauh, ya itu sudah termasuk berjumpa. Ya, berjumpa secara digital, secara virtual, maka silakan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka telah mendapatkan pahala dari menunaikan sunnah. Ya, walaupun memang nggak salam Bismillah, langsung pertanyaannya ya nggak apa, tidak mendapatkan dosa. Karena kembali lagi hukumnya sunnah muakkad, tinggalkan nggak dapat dosa, dikerjakan tapi dapat pahala. Dan orang yang mendapatkan pesan salam wajib baginya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Kalau dia nggak jawab salamnya maka dia dosa. Ya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Ya, orang yang memulai pesan ya dia sunnah. Ya, hukumnya sunnah, boleh salam boleh enggak. Ya, kalau dia salam dapat pahala. Ya, kalau dia nggak salam dia rugi, dia nggak dapat pahala ya, tapi nggak dapat dosa. Cuma dia rugi nggak dapat pahala. Tapi kalau yang menjawab, ya dia harus ya entah dia jawab dengan tulisan. Ya, ini pernah saya baca ya, menjawab salam ketika diberikan pesan, ya pesan singkat seperti lewat chat atau yang semisalnya. Ini boleh kita jawab langsung dengan tulisan Waalaikumsalam, atau bisa kita jawab dengan lisan kita langsung. Ketika kita menjawab membacanya Assalamualaikum. Nah, kita jawab langsung spontan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah bisa menggugurkan kewajiban. Meskipun kita nggak nulis lagi nih Waalaikumsalam, tapi lisan kita tadi udah menjawab.
bisa mencukupi ya menunaikan kewajiban dia dalam menjawab salat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillahu khairan pada yang bertanya juga Ustadz Agung atas penjelasannya. Ada yang titip masuk chat ini Ustadz, boleh ditanyakan satu pertanyaan lagi mungkin? Ya, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita mendapat titipan salam dari kawan non-muslim untuk disampaikan kepada kawan lainnya gitu, kawan kita yang muslim? Bagaimana menjawab titipan salam tersebut? Jazakallah khairan. Menjawabnya atau menyampaikannya? Menjawab dan menyampaikannya mungkin Ustaz. Jadi maksudnya. Ya, orang yang diamanahi dititipkan salam ya dari orang yang non muslim ya, tolong titip salam kepada ayahmu misalnya, titip salam ke bapakmu ya, titip salam ke ibumu ya, misalkan seperti itu kan. Kenal dengan ibu kita, kenal dengan ayah kita, sementara dia non muslim gitu. Titip salam ya, kita diamanahi untuk menyampaikan salam, tetap kita sampaikan pada orang yang dituju, ada salam dari fulan, ada salam dari fulan, seperti itu kan. Nah, jawabannya adalah sama seperti tadi, idza sallama alaikum liyaqut faqulu wa alaikum. Apabila idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab wa alaikum. Maka kita jawab dengan cukup wa alaikum, seperti itu aja. Atau wa alaihi, karena kan orangnya goib ya, domirnya. Wa alaihi atau wa alaikum lah. Ya, intinya niatnya menjawab salam dengan sebagaimana yang Rasul ajarkan. Itu hanya cukup dengan wa'alaikum atau wa'alaihi. Ya, kalau nggak paham susunan bahasa, kan bahasa Arab ya. Kalau kata ganti orang ketiga itu kan harusnya wa'alaihi huwa. Gitu. Namun kalau nggak paham ya nggak masalah. Ya, keterbatasan ilmu yang dimiliki, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hati seorang hamba. Ya, niatnya kita masukkan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin penerapannya salah ya, namun yang dilihat adalah niatnya. Walaupun mungkin ucapannya waalaikum ya sesuai dengan domir atau kata gantinya, namun niatnya benar, ya, niatnya memang ditujukan kepada Allah. Tadi titipkan salam waalaikum, seperti itu cukup, itu tidak apa-apa, tidak masalah dalam salam bahasa. Jadi seperti itu ya, cukup dijawab dengan waalaikum itu aja. Kalau yang muslim kan salam dari Pak Fulan, jadi dia muslim kan kita jawab waalaikumsalam atau waalaihissalam. Tapi kalau orang non muslim maka cukup waalaikum atau waalaihi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ini belum ada yang raise hand atau chat juga yang masuk. Insya Allah sudah cukup. Mungkin. Apakah ada yang ditambahkan Ustaz? Tafadhol jika ada nasihat tambahan sebelum kita tutup. Ini sebenarnya ada sedikit sih yang belum dijelaskan ya tadi. Sedikit aja ya tambahan. Tadi kan yang la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam terhadap Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian lanjutannya kan wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaru ila adyaqi. Apabila kalian berjumpa dengan mereka di jalan, maka pepetlah mereka di jalan. Ya, kalau kita lihat dari makna hadis ini agak keras ya. Kalau kata Rasulullah, kalau kalian berjumpa dengan mereka di jalan, maka pepetlah mereka ke pojok gitu, ke tempat yang paling sempit. Nah, namun ini sebenarnya maknanya nggak seperti itu. Ya, maksudnya adalah yang paling benar ya. Yang paling benar itu maksudnya mepetin mereka, mempersempit jalan mereka adalah tidak membukakan jalan untuk mereka. Ya, kalau misalkan mereka jalan di bagian kanan, ya sudah biarkan saja bagian kanan itu dia jalan, dia lewat. Jangan kita berikan jalan kita untuk dia. Silakan lewat dengan memuliakan dia gitu kan. Mungkin Pak RT, Pak RW sekalipun misalkan dia punya jabatan gitu kan, kita hormat ya. Oh silakan Pak gitu. Membukakan jalan khusus untuk orang ini ya, ini yang tidak boleh seperti itu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Faidul Qadir ya. Ya, dalam rangka beliau menyanggah tafsiran sebagian ulama yang keliru yang mengatakan bahwasanya pepetin orang Yahudi dan Nasrani, kalau kalian bertemu di jalan maka sempitin mereka ya. Padahal ini kan kalau kita lihat ini adalah bentuk zalim ya, kezaliman ya, melukai atau apa sih bahasanya, menyakiti ya, menyakiti non muslim tanpa ada sebab, yang ada sebab apa-apa kita pepetin dia.
Seperti itu. Ini maksudnya Rasulullah adalah bukan seperti itu, namun kita tidak membukakan jalan untuk karpet khusus ya. Kalau kita mungkin sekarang misalnya ngasih karpet merah, ya ngasih karpet merah buat dia biar dia jalan dengan mulus gitu, dengan terhormat. Tidak ya. Nah, Islam itu sekali lagi Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur, Islam itu tinggi. Kita tidak boleh ya rendah terhadap manusia seperti itu. Walau alam cukup dari anak Abu Abdurrahman, bisa langsung ditutup. Silakan. Nah, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Juga pada jamaah semua, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian malam hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk jumpa di kajian-kajian berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.